Selamat siang Bu. Ibu, ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas saya di modul 3. Mungkin kasus ini pernah kita hadapi walaupun mungkin tidak secara nyata. Saya akan mencoba membaca kasus yang akan kita bahas berdua ini. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati sangat terkenal seorang guru yang disiplin dan cenderung galak. Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Dan Ibu Tati pun terkenal dengan guru yang berdisiplin tinggi. Sebagian murid-muridnya sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasanya. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di bawah sinar matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain juga dapat menginstruksi di mana ada saat itu guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Jadi Ibu, berdasarkan kasus yang sudah saya baca tadi, sebagai rekan kerja dari Ibu Tati, apa yang harus Anda lakukan dengan kasus ini? Baik Bu, terima kasih. Kalau pengalaman saya, seandainya saya di posisi dalam kasus ini Bu, saya akan mengambil tindakan terlebih dahulu menenangkan anak yang sedang menangis tersebut. Ya, membawa keluar dari tempat di mana dia menangis, membawanya ke tempat yang teduh. Kita bawa dulu dia Bu, kita tenangkan dulu pikirannya dan jiwanya. Karena sebagai guru juga saya harus bertanggung jawab Bu atas kondisi atau kesehatan anak didik yang sedang menangis tersebut. Nah, saya tidak akan membiarkan anak tersebut terus-terusan menangis karena saya juga akan menjaga kesehatan, juga menjaga mental anak tersebut. Nah, terus saya Bu tidak akan mengganggu Ibu Tati yang sedang berkonsentrasi mengajar. Karena jika saya sedang mengganggu Ibu Tati yang sedang serius mengajar, nanti anak didiknya juga akan terusik Bu dengan saya mengganggu atau menegur Ibu Tati. Nah, terus setelah selesai pembelajaran, lalu saya akan menjumpai Ibu Tati dan sering atau bertanya apa tindakan atau kenapa Ibu Tati melakukan hal yang seperti tadi. Karena yang dilakukan Ibu Tati tadi sangat tidak benar, karena akan mengganggu kesehatan mental atau pribadi anak tersebut. Nah, terus saya juga tidak akan mengganggu kelas Ibu Tati yang sedang aktif belajar dengan mendengarkan suara tangisan anak tersebut. Oke Ibu, saya ingin juga bertanya Ibu, apa yang dapat mungkin dalam kasus ini, mengapa Ibu Tati membiarkan si anak? Berarti karena dia melakukan satu kesalahan. Nah, supaya kita tidak nampak membela yang salah,
apa yang seharusnya ibu lakukan kepada murid agar juga si ibu guru Tati juga di depan si murid tidak merasa benar dan juga tidak merasa bersalah dengan melakukan hukuman tadi ibu. Nah, jadi apa yang ibu sarankan kepada si anak? Nah, yang pasti si anak dapat hukuman karena salah. Jadi untuk menenangkan si anak, untuk membuka pikiran si anak agar juga dia tidak melakukan hal yang sama sehingga tidak mendapat juga hukuman yang sama. Nah, apa solusi ibu kepada si anak? Nah, pertama sekali kan Bu, kalau kepada si anak saya akan menanyakan apa kesalahan dia. Setelah itu Bu, saya akan menasihati dia bahwasanya yang dia lakukan itu adalah salah, dan dengan dia menangis seperti itu sudah mengganggu konsentrasi teman-temannya yang sedang belajar. Oke ibu. Nah, kalau kita perhatikan hukuman yang diberikan ibu Tati tadi kepada seorang murid sepertinya tidak sesuai dengan hukuman kepada seorang peserta didik. Nah, sebagai rekan kerja ibu, apa solusi yang dapat ibu berikan kepada ibu Tati agar tidak menyinggung juga perasaan ibu Tati, ya kan Bu, tetapi memberikan sanksi yang mendidik? Apa solusi atau saran sebagai rekan kerja kepada ibu Tati? Bu, kalau saya saran kepada ibu Tati, saya akan mengatakan bahwasanya hukuman yang diberikan ibu Tati itu tidak pantas dia berikan kepada anak didik tersebut, tetapi bukan di hadapan anak yang dihukum, karena akan membuat si anak merasa bangga atau merasa benar padahal yang dia lakukan itu juga salah. Saya akan mengatakan boleh contohnya hukumannya yang bersifat yang ringan lah Bu, jangan seperti itu karena akan mempengaruhi mental si anak, juga mental anak jadi anak. Oke, terima kasih Ibu. Nah, berdasarkan kasus yang sudah kita bahas ini, semoga hal seperti ini tidak terjadi di sekolah kita, karena memang kita perhatikan dari kasus ini bukanlah sanksi yang menghukum. Dan semoga saran dan masukan dari Ibu sebagai rekan kerja dapat membantu solusi untuk menghadapi situasi seperti ini. Terima kasih Ibu buat waktu dan kesempatan atas wawancara kita siang hari ini. Terima kasih.